Gua dari Jepang. Gua dari Jepang. Yang di sana ada yang di Zoom udah kebagian tapi kita mulai ya. Ini servis sepertinya sih memang. Agak panas sedikit nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bisa mengadakan pertemuan ya. Sudah cukup lama ini Mas Tatang nih saya terakhir kapan kita ketemu Mas? Oh, udah kuliah berarti udah hampir 1 semester ya. Waktu dia udah di BMKG. Oh iya, benar-benar kuliah lapangan. Ya, pas kita Betul betul. pertama Kuliah lapangan itu, oh belum lama sih itu ya, kan belum sampai 3 bulan. warna mantap. Saya kalau ada cewek suka gitu. Pameran sedikit jadi tabungan dan syukur aja. Iya iya. Oh berarti belum lama ya kita ya, tapi rasanya udah lama banget ya, kayaknya memang anu. Sudah pada selesai semester 4 ini sudah. Sudah waktunya selesai ya, jelas ya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Di tengah kesibukannya ya, mestinya selalu ada saja sih kesibukan, tidak akan pernah tidak ada. Kemudian Pak Kosim juga, terima kasih banyak Pak Kosim atas kehadirannya. Dia di S1, saya tinggalkan ada rapat. Iya, karena ini penting ya Pak ya. Ini kan kita suruh mereka nulis artikel untuk seminar gratis seminar nasional baca nggak? Ya, Yang kita tadi kirim kan sampai tanggal 19, jadi masih ada waktu. masih Itu ada bisa waktu. jadi sarana, misalkan ini Bu masuk S2 ya, sudah aja seminarkan di sana itu Tapi termasuk kalau seminar nasional nggak bisa Pak, nah internasional baru bisa. oh S2 Mbak ya. Ya, S1 jadi dia persyaratan publikasinya kan jurnal ya. Kalau jurnal nasional bisa, seminar internasional atau jurnal internasional seperti itu ya. Jadi diikuti seluruh se-Indonesia. Universitas yang lain juga daftar, cuma khusus mahasiswa S1 Mataram Iya. gratis. Tapi bagus juga sih kalau ikut untuk menambah ini publikasi ya. Menambah pengalaman. Iya. Kan seminar itu enak. Untuk akreditasi kita juga ada poinnya sebenarnya, seminar nasional. Iya. Udah kebanyakan. Ya, kalau Mbak Meli tinggal menulis tesisnya aja. Oke, jadi tujuan kita ketemu hari ini yang pertama adalah evaluasi tesis ya. Tapi mungkin nanti bisa dibalik juga karena kalau evaluasinya nanti malah lama, kita nggak jadi sosialisasi panduan karena sosialisasi panduan mungkin lebih cepat. Jadi mungkin kita dahulukan ya sosialisasi panduan dulu aja, baru kemudian evaluasi tesisnya. Itu ya. Eh, ini kita sambil menunggu yang datang, kita rekam, jadi mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan informasi. Oke, saya izin share dulu untuk panduan ya, panduan. Ini Ramdhani ikut ini biar cepat lulus ya. Jadi untuk panduan itu memang kita belum membuatnya secara resmi ya. Hasil dari rapat di Pasca kemarin Pak Kosi mungkin sebagai info juga. Jadi panduan tesis itu akhirnya dikembalikan ke
setiap prodi gitu. Nanti kalaupun pasca akan membuat panduan, mungkin sifatnya yang lebih umum gitu. Jadi secara yang rinci tetap diserahkan ke masing-masing prodi karena khawatirnya nanti berbeda-beda. Setiap prodi punya gaya selingkuh masing-masing. Seperti itu. Jadi ini saya sudah mencoba membuat bukan panduannya ya, tapi template-nya aja dulu karena menurut saya mungkin template lebih diperlukan. Ya kalau panduan kan malah harus membuat lagi kan, Bapak Ibu harus membuat eh, ketikan lagi ya daripada seperti itu. Saya buatkan dulu dalam bentuk template sembari buku panduannya yang berbentuk buku ya nanti kita akan sosialisasikan juga atau akan kita segerakan ya. Nah, jadi itu bisa diakses melalui Sepada. Di salah satu mata kuliah kita ini ada mata kuliah tesis ya di sini. Mungkin kalau belum muncul di halaman pertama, biasanya munculnya di halaman kedua. Di sini semua mahasiswa yang telah menyelesaikan seminar hasil sudah kita add di sini ya, khususnya semester 4. Mohon maaf Ramdhani belum kami masukkan ya. Nanti kita akan segera masukkan juga. Ini kemarin yang kita masukkan baru yang semester 4. Jadi Bapak Ibu sudah kita enrollkan di sini. Ini tidak self enrollment karena kita harus persyaratannya udah selesai seminar proposal ya, seminar proposal dulu baru bisa masuk ke sini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu silakan cek. Di sini ada prosedur tahapan sampai seminar hasil. Ini mungkin kurang besar ya. Saya perbesar dulu. Jadi mahasiswa dapat melakukan pendaftaran seminar hasil dengan mengisi formulir pengajuan. Formulirnya sudah ada di bawah ya. Kalau pun diklik di sini, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke formulirnya. Yang tinggal dibuka ya. Di sini seperti ini, pengajuan seminar hasil tesis. Bapak Ibu tinggal isi. Kemudian di sini harus ada persetujuan ya dari dosen pembimbing. Karena kita tidak akan menyeminarkan tanpa persetujuan dosen pembimbing, tentu seperti itu ya. Jadi harus ada seperti ini. Nama mahasiswa ini adalah dasar bagi prodi untuk kemudian menjadwalkan dan sebagainya ya. Setelah ada permintaan pengajuan seminar hasil. Permintaan seminar hasil ini disertai dengan naskah tesisnya tentunya ya. Nah, ini template-nya tadi yang saya sebutkan sudah ada di sini. Kalau klik Bapak Ibu nanti akan bisa melihatnya. Ya, jadi sudah ada. Tinggal mengisi judul tesisnya, subjudulnya, dan sebagainya. Font-fontnya ini mohon nggak usah diganti ya, karena ini sudah kita standarkan aja. Dipakai saja ya, program studi mitigasi bencana. Diajukan oleh nih, yang tinggal diganti nama, NIM, dan seterusnya ini Bapak Ibu ganti. Kemudian halaman persetujuan. Halaman persetujuan ini ada dua jenis. Ini lembar untuk seminar hasil, ya. Karena bunyinya nanti di sini telah disetujui untuk diseminarkan. Nanti kalau untuk ujian, lembar pengesahannya berbeda lagi ini. Lembar pengesahan untuk ujian akhir, ya. Jadi yang ini. Jadi kalau untuk seminar, lembar pengesahannya hanya oleh pembimbing, ya, pembimbing utama, pembimbing pendamping. Itu aja. Kemudian kalau untuk selesai sampai di setelah dipertahankan di depan penguji, misalnya ini dipertahankan hari ini ya 18 November. Nah, nanti harus ada juga selain pembimbing tentu anggota tim pengujinya ya. Kita tuh penguji dua, penguji tiga. Kemudian nanti ada penandatanganan dari ketua program studi dan direktur pasca sarjana. Seperti ini ya, sampai ini harus dipenuhi untuk syarat yudisium. Oke, contohnya seperti ini. Kemudian ada pernyataan bebas plagiasi. Ya, yang bertanda di bawah ini nama dan seterusnya. Isi pernyataan ini tidak perlu diganti ya, nah, seperti ini aja. Yang penting adalah tanda tangan dan materai 10.000 ya.
Tapi ini dibaca ya dari pernyataan Bapak Ibu. Jangan sampai memberi pernyataan yang tidak benar, misalnya ternyata terdapat karya orang lain atau tidak mensitasi secara benar atau tidak menulis daftar pustaka, kan itu salah satu unsur plagiarisme ya. Itu harus dihindarkan. Nah, seperti itu. Kemudian Permisi, Bu. ya, Di boleh. dunia nggak nampak ini. Oh, Ini jalan. oh gitu ya. Ya, Pak Juni. Sebentar, oh saya tadi share-nya anu ya. Harusnya share-nya ini Ya, ya, ya. Sebentar ya. ada window. Jadi apapun yang Bentar. Oh, oh. Tadi di mana ya? cerita baru. Iya, iya, Pak. Biasanya pas lihat ke sini kok. Stop dulu, stop dulu. Iya, 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 iya. Makasih ya Pak Kosim ya. Ini aja saya share ya. Baik, baik. Bentar ya, tunggu di sini. Sudah kelihatan Pak sekarang ya? Sudah. Nah, oke. Jadi mungkin diulang sedikit ya, diulang sedikit aja tentang ini. Tadi sudah bisa di-download ya, kemudian ini judul dan sebagainya diisi. Lembar pengesahan untuk seminar hasil, ini lembar pengesahan untuk ujian akhir ya, seperti ini. Kemudian pernyataan bebas plagiarisme, abstrak. Nah, abstrak ini ditulis dalam dua bahasa ya, tentunya yang halaman pertamanya dalam bahasa Indonesia. Ini petunjuknya saja ya seperti ini. Kemudian ada kata-kata kuncinya, tidak lebih dari 5 kata. Kemudian bahasa Inggris ditulis di halaman terpisah. Nih seperti ini, nanti dimiringkan ya, tetap ya seperti ini formatnya. Keywordnya juga 5 kata-kata. Bu, ini direkam belum? Ya, Direkam. direkam. Ya. Kemudian prakata, nah ini di dalam prakata eh, mengandung uraian singkat tentang maksud tesis, penjelasan-penjelasan, dan ucapan terima kasih. Dalam prakata diperbolehkan menampilkan kutipan ayat suci atau kata-kata mutiara ya. Mungkin ada contoh saya di situ ya. Nah, yang hitam itu ya bisa kan kita ngutip mungkin ada ayat Al-Quran mau ditaruh di awal kalimat prakata diperbolehkan ya. Dan itu tidak termasuk plagiasi ya. Pas diturunin, no, kok muncul? Oh, seperti itu ya. Yang di atas ini ya bagian boleh dimunculkan ya. Kata mutiara juga boleh misalnya dari siapa yang kayak Hajar Dewantoro, Moto gitu. Ingarso Sungtulodo. Ya, bisa juga moto Bisa pribadi. moto hidup boleh ya. Seperti itu. Kemudian daftar-daftar. Jadi tadi ya abstrak itu kita taruh sebelum daftar-daftar ya, karena ada yang susunannya itu daftar-daftar baru abstrak, termasuk tesis saya yang zaman dulu itu yang di UGM itu seperti itu. Tapi sekarang kebanyakan abstrak itu didahulukan saya lihat di ke depan. Jadi kita ngikut yang ini ya, yang setelah pernyataan ini langsung abstrak. Kemudian baru prakata dan daftar-daftar ya. Daftar itu ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Dan kalau ada dan diperlukan kita membuat daftar singkatan atau istilah ya. Kalau memang diperlukan. Kalau tidak diperlukan misalnya memang tidak terlalu banyak ya tidak perlu ya. Tapi kalau saya itu di tesis saya banyak tulis singkatan saya buat daftar akhirnya. Nah, seperti itu. Kemudian ini bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini cukup banyak ya, 1 sampai 1,10. Namun Bapak Ibu sebenarnya bisa menyederhanakan atau menggabungkan ya. Misalnya antara manfaat dan kontribusi mungkin ya dan lain-lain silakan aja ya. Tapi ini kalau mau dirinci boleh seperti ini. Termasuk rumusan dan pertanyaan kemarin Pak Kusim. Udah ada rumusan, kalau ada pertanyaan ya boleh dirinci, boleh digabung jadi satu ya. Yang jelas pendahuluan mengandung unsur-unsur semua ini gitu ya. Seperti itu. Kemudian tinjauan pustaka, nah ini sesuai dengan kebutuhan ya dasar teorinya ini apa saja kan nanti ada sub-subbabnya. Hipotesis itu awalnya kemarin kita taruh setelah tinjauan pustaka, tapi ini kita balik jadi kalaupun ada hipotesis di 2,3. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis tentunya ya.
Nah, kalau memang ada yang merasa merupakan hipotesis, ditaruhnya di sub 2.3 karena hipotesis itu memang kalau alur berpikirnya kan memang memerlukan dasar teori dulu gitu ya, baru kita bisa membuat hipotesa gitu. Jadi ini kemarin kita balik. Kemudian metode penelitian itu ada 3.1 desain penelitian, 3.2 instrumen, 3.3 teknik pengumpulan data, 3.4 teknik analisis data. Nah, ini juga sebenarnya sangat tergantung kepada penelitian Bapak Ibu ya. Ada mungkin yang memang tidak mengumpulkan data. Tapi semua pakai data ya? Oke ya. Sosial Oke. teknik ya pasti ada data. Hmm. Baiknya Ya, jadi mungkin masih data rekaman. ya. Iya, Data ini nggak mesti berupa angka ya. Data itu kan bisa berbagai hal termasuk dokumentasi ya mungkin itu termasuk data juga ya dalam kaitan dengan ini dan penelitian ya. Kemudian ini hasil penelitian dan pembahasan ini judulnya karena ini sangat bergantung pembahasan Bapak Ibu jadi begini aja X, X, Y, Y, Z, Z ini silakan diisi. Banyaknya juga tentunya sesuai kebutuhannya. Kemudian bab 5 tentunya kesimpulan dan saran ya. Perpustaka dan lampiran jika ada. Jadi seperti itu. Ini format-format juga sudah disiapkan, tinggal mengisi. Jadi ini dibuat untuk mempermudah sebetulnya ya template ini Bapak Ibu kita sediakan untuk mempermudah. Daftar lampiran, daftar singkatan. Nah, daftar singkatan seperti ini ya, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BMKG, Badan Meteorologi ya. Belum tentu semua orang tahu ya, walaupun kebanyakan sudah tahu. Mungkin kalau pembacanya dari luar ya, dari luar negeri, atau mungkin ada yang singkatan dalam bahasa Inggris, bisa aja keterangannya. Jadi berarti nanti di dalam tulisan itu nggak perlu BMKG dalam Badan Meteorologi. Sekali aja mungkin ya, sekali di awal dimunculin, berikutnya nggak perlu ya. Satu kali aja. Ya, yang pertama aja. Stamet misalnya Stamet apa sih gitu cari stasiun meteorologi ya. Oke, jadi ini ya latar pendahuluan dan isi-isinya bisa dibaca ya. Ini hampir sama dengan yang kemarin yang di format yang proposal, jadi tidak banyak berubah. Tentunya setelah revisi dari seminar proposal mungkin Bapak Ibu yang ada tambahan atau apa ya menyesuaikan. Tapi poin-poinnya tentunya tetap sama seperti ini ya. Kemudian tinjauan pustaka, landasan teori. Oke, kemudian kalau ada yang bertanya silakan ya atau menanggapi. Kan hipotesis, metode, hasil. Nah, ini hasil penelitian. Ini mungkin yang belum kita bahas karena kemarin kan baru proposal. Untuk hasil ini jadi sifatnya terpadu ya dan diuraikan menjadi subbab yang disusun berdasarkan kebutuhan seperti tadi 41, 42, 43 dan seterusnya. Tapi pada dasarnya hasil penelitian itu untuk penelitian kuantitatif harus disajikan dalam bentuk daftar atau tabel, grafik, foto atau gambar atau bentuk lain dan ditempatkan dekat dengan pembahasan agar pembaca lebih mudah mengikuti uraian. Hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk yang paling jelas. Daftar atau tabel saja, atau gambar atau grafik saja, dan tidak menggunakan semua bentuk untuk satu hasil yang sama. Jadi, seperti kalau kita menulis di paper itu ya, jangan redundan ya, kalau udah ditabelkan, jangan digrafikkan. Atau kalau sudah digrafikkan, mungkin nggak perlu ditabelkan lagi ya, salah satu saja, tidak semua bentuk untuk hasil yang sama. Ya, Pak Ed, ya. Kadang-kadang kalau di S1 kan malah semuanya disuruh tuh ya. Udah ditabelkan, digrafikkan pula. Grafiknya juga ada yang batang, ada yang lingkar, ada apa. Padahal isinya itu-itu aja gitu kan. Nggak, itu tidak boleh sebenarnya. Karena redundan. Yang mana yang paling bagus untuk merepresentasikan hasil itu yang digunakan ya. Belum tentu tabel lebih jelek dari grafik ya, belum tentu. Kadang-kadang memang tabel lebih bagus untuk merepresentasikan.
pada satu kasus tertentu ya. Nah, kasus-kasus lain mungkin peta ya atau map. Oh, ini kok saya nggak nulis map ya. Ya maksudnya gambar. Nah, gambar mungkin bisa lebih bagus kan misalnya peta risiko bencana kecamatan apa ya kan bentuknya peta ya bukan tabel lagi gitu bukan kecamatan ini risikonya sekian sekian gitu ya. Jadi tapi salah satu saja salah satu untuk mengutarakan hasil kuantitatif. Nah, hasil yang berupa kualitatif, sebenarnya berupa uraian atau deskriptif kualitatif, ya, sebaiknya disusun dengan sistematika yang menunjukkan urutan pemikiran sehingga mudah diikuti pembaca. Mungkin Pak Ed banyak ini ya, Ya. kualitatif. Ya, gak ada pada pedomannya ya harus mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan, tapi pokoknya urutannya itu Bapak harus atur sedemikian rupa sehingga pembaca lebih mudah mengikuti. Mana yang dianggap hasilnya harus dikeluarkan lebih awal gitu ya. Sudah ahli lah kalau Pak Aib ini. Saya malah paling nggak bisa kalau kualitatif. Ya karena dari dulu selalu diajarnya kuantitatif. Oke, kemudian pembahasan tentang hasil yang diperoleh berupa penjelasan teoritis baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan pembahasan hasil juga dapat disusun dalam bentuk perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu ya. Jadi ya kadang-kadang perlu kan ada subbab tertentu di bab terakhir mungkin ya perbandingan dengan yang telah dihasilkan oleh peneliti lain atau mungkin juga kita sendiri tapi penelitian kita yang sebelumnya kayak gitu ya. Bisa. Ini perlu ditampilkan kalau memang ada. Oke, kemudian penutup kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulan dinyatakan dengan singkat dan tepat dan dijabarkan dari hasil penelitian pembahasan untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Kalau ada hipotesis ya tadi ya. Kesimpulan menyatakan apakah tujuan penelitian telah tercapai dan atau hipotesis telah terbukti serta rumusan permasalahan telah dijawab. Jadi Bapak Ibu kalau membuat kesimpulan jangan lupa lihat lagi bab satunya ya. Bab satunya mengharapkan masalah rumusannya apa, nanti isinya kesimpulan lain gitu, tidak ada sangkut pautnya atau jauh gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi selalu direfer ke depan lagi. Nah, seperti itu. Kemudian saran ya, saran bagian ini berisi rekomendasi, dinyatakan secara singkat dan tepat dan terkait erat dengan kesimpulan ya. Jadi misalnya kesimpulannya apa? Apa Mbak Meli? Coba kesimpulan Mbak Meli apa nih? Sudah ada belum kesimpulan? Saya itu Tingkat kelongsoran longsoran itu jalur apa? jalur sebalik Tinggi, apa rendah, sedang? ya sedang tinggi itu dipengaruhi oleh faktor geologinya, kemudian topografi, terus air juga. Maksudnya tingkat Curah hujannya hujan. tadi berbeda, yang semakin dekat dengan curah hujan yang tinggi dan dekat dengan aliran sungai, saya air mah itu semakin tinggi Potensi kelongsoran. Iya. Nah, itu dia. Jadi rekomendasinya apa? Tapi harus nyambung ke kesimpulannya tadi. Misalnya apa yang masih bisa direkayasa dari keadaan-keadaan seperti itu untuk mengurangi tingkat risikonya. Gitu ya. struktural sama non strukturalnya Oke. Ya. pendek sama lebih panjang. Heeh. Dan ini menurut saya penting ya untuk MMB kita memang harus bisa memberi rekomendasi itu yang tidak sekedar kayak pokoknya nulis saran ala-ala saran gitu loh ya. Kalau nggak tahu mohon maaf kalau di S1 kan kadang ada aja yang sekedar saran aja deh pokoknya biar bab 5 selesai. Jangan sampai gitu ya. Tujuan kita benar-benar memberi rekomendasi dari hasil penelitian kita ini setelah dibaca orang kesimpulannya begini berarti perlu apa? Karena ini rekomendasi ini ditujukan bagi pemerintah, ya bisa aja ya bagi pemerintah, baik pusat atau daerah, baik institusi, masyarakat, kalangan akademisi. Kalau perlu disebutkan mungkin rekomendasi untuk PUPR membuatkan gorong-gorong di sepanjang jalur pendakian.
Taman Nasional sama si pemandu juga. Nah, tuh, itu tanggung jawab siapa misalnya pembina pemandu kayak gitu ya, harus ada secara berkala gitu kan. Nah, edukasi terkait kelongsoran seperti itu ya. Dan juga bisa berubah, selain itu juga bisa berubah penelitian lebih lanjutnya apa dari hasil. Jalur selanjutnya saya sih. Oh ya, tidak cukup hanya jalur ini aja ya, karena semua jalur juga pada dasarnya memerlukan pendekatan. So, oke ya, saya rasa itu sudah dipahami. Kemudian daftar pustaka ya, ini saya selesaikan aja karena sudah dikit. Daftar pustaka ini kemarin itu contoh ya. Jadi kalau contoh dari sumber rujukan mana ini nggak perlu tetap ditulis jurnal ilmiah kayak gini nggak perlu ditulis. Mel ini dihilangkan aja. Dihilangkan. Ini saya pelaku. Jadi ininya dihilangkan ya. Dihilangkan. Ini contoh kalau dia jurnal ilmiahnya begini cara menulisnya. Kalau kita proceeding seminar begini cara menulisnya. Dan Kalau yang dari HTTP gitu. dari HTTP ada internet ini. Internet atau website, kalau memang dia diketahui penyusunnya, tetap kita tulis nama-namanya ya. Ini kan seperti ini contoh. Ini ada, memang penyusunnya ada. Ini peta bentuknya. Peta PSHA Input Documentation. Nah, terus ditaruh ini ya, alamat URL-nya yang bisa diklik juga seharusnya ini. Kemudian diaksesnya kapan? Karena bisa aja sudah tidak ada atau berubah setelah tanggal ini gitu ya. Tanda kurung tuh diakses dan Enggak bisa. sama kalau misalnya Kalau nggak ada nama-namanya, misalnya bidang apa di instansi itu gitu anonim biasanya ya. tulis anonim. Atau lembaganya, misalnya TNGR, karena yang mengeluarkan Misalnya website bidang TNGR. meteorologi Bidang meteorologi di BMKG gitu. karena kan saya ada beberapa juga yang Websitenya suka USGS. Nah, misalnya dia tuh bidang remote sensing yang bikin itu di USGS-nya, departemen apa ya, ya bisa. Ya. Kalau nggak orang, kalau nggak ada tahun itu TT ya kalau bahasa Indonesia itu ya. TT itu tanpa tahun. TT huruf besar kecil-kecil Kecil. T T. Ada juga yang nggak ada tulisan tahunnya, ada yang terus Ada ya, yang misalnya dipublikasikan pertama tanggal tahun berapa ada kan? Itu kan. dia nggak ada. Secara sampai bawah itu nggak ada. Ada yang ada ditulis tanggal sekian, ditulisnya. Kalau ditulis jelas ya. Tapi ada yang nggak ada. Di Google search-nya itu malah kadang muncul kok dia diupload tanggal berapa oleh siapa gitu. Ya, biasanya. Kemudian peta, misalnya peta juga perlu ya itu dicantumkan siapa pembuatnya. Misalnya Mangga et al itu tuh kan sering banget ini diacu nih peta geologi lembar Lombok ini jangan sampai nggak tahu siapa ini beliau ini. Mangga dan kawan-kawan dari peta geologi dari Pusat Penelitian Pengembangan Geologi Indonesia. Kemudian peta online, kalau misalnya online juga bisa digunakan ini seperti ini misalnya siapa yang punya base map data desa, Enaris sekian-sekian, diakses pada tanggal sekian. Pokoknya semua yang online ada ininya, ya kapan dia. Artikel dari surat kabar bisa ya. Surat kabarnya apa nih? Misalnya Lombok Post, ini New York Times ya, rencana. Kemudian artikel dari surat kabar daring bisa juga ya. Ini misalnya disaster reduction at our fingertip. Opini di Jakarta Post tanggal sekian. Nah ini ada Mbak 13 Oktober. Saya mengaksesnya tanggal 11 Desember. CD bisa juga digunakan ya. Kan ada penelitian-penelitian disidikan. Contohnya Pak Heriadi Rahmat ya, beliau punya CD ini. Tahun 2011 Report to Fact Funding Mission Assessment. Ini saya punya CD-nya ini kemarin dibeli. Nah, ini bisa digunakan.
Saya kadang pelatihan waktu JICA gitu ya, itu ada di rumah tahan gempa gitu, konsepnya bisa di diacu ya. Kemudian poster juga bisa, atau file presentasi misalnya. Kemudian wawancara dan komunikasi pribadi yang tidak dipublikasikan. Tetap ya harus ditulis di dalam daftar pustaka kita. Pak Aib ini banyak kayak wawancara dengan tokoh ya, tapi ini ya bukan dengan responden ini Pak, dengan tokoh ya, narasumber atau orang yang kita mintai pendapat tentang kasus yang ini. Kayak saya kemarin juga kan misalnya ngemail siapa pribadi gitu tentang tesis saya, nah itu saya anggap gitu personal communication gitu kan, cara ngutipnya misalnya personal communication. Kemudian forum diskusi, mailing list juga mungkin ya ada ya. Sekarang masih ada mailing list, grup WA ya mungkin ya. Ini zaman dulu nih mailing Ya list. dulu mailing list jalan gitu ya di luar Sekarang negeri. grup WA ya, bisa Sekarang nggak di sih sini nggak ada diatur ya. grup WA? Mungkin gantinya grup WA tapi grup ilmiah gitu, pembicaraan jangan Bicaraan ilmiah ya. Bisa, Misalnya ada diskusi bisa diacu nggak tapi itu? sekarang udah nggak ada. yang dulu. Sekarang bisa. Iya. Grup Facebook. Itu deh, forum berdisi daring ya. Kalau ada. Kemudian ini film. Nah, tapi kalau yang software-software Ramdhani kan sering tuh ya, ada loh forum diskusinya masih ada saya rasa kayak misalnya QGIS gitu loh. Nah, QGIS. Kan ada grup-grup. Kan ada mungkin ada yang harus kita acu dari sana apanya gitu loh tentang cara membuat petanya. Di Facebook biasanya itu sekarang tuh Facebook bisa jadi sumber rujukan ya, karena di Facebook tuh ada grup Oh penggemar ya, Arduino, jadi ya bisa. Bisa sih Pak semua yang dan masuk grup gitu. termasuk forum ya. Malah kalau kita nggak mencantumkan informasi itu, kita kena plagiarismenya itu nanti ya. Kita tiba-tiba ngutip dari Facebook langsung kita comot. Pas diturnitin kan kena tuh pasti kan. Nggak menyebutkan sumbernya, kita kena Kalau ngambil plagiarisme. semua dari web itu kan fotokopi langsung pasti kan ada di meeting itu, karena web itu kan mendata. Kecuali mungkin dari buku, kalau dari buku nggak kelihatan, kecuali Harus kita ketik ulang Pak dengan ya memang diparafrase caranya ya. yang para prasit sekarang. Diungkapkan dengan kalimat kita sendiri ya. Tidak bisa langsung kalimat itu persis-persis kita caplok-caplok gitu, nggak bisa ya. Televisi, radio ini ya kalau ada siaran televisi radio. Oke, wawancara di televisi radio, video podcast bisa ya. Podcast itu kan banyak sekarang tuh. Ya tentunya yang berkaitan dengan kebencanaan ya. Banyak kok podcast kebencanaan juga. Ya, termasuk webinar mungkin ya. Webinar-webinar di mana di ITS tuh hampir setiap minggu ada aja webinar kebencanaan. Kalau memang ada yang relevan dengan kita bisa dia bisa dicantumkan sumber dari ya. Kemudian dokumen publik. Nah, dokumen publik ini kalau misalnya ada undang-undang dan sebagainya, nah, harus dicantumkan seperti caranya. Tentang pendidikan tinggi, Presiden Republik Indonesia, bla bla. Kitab suci. Nah, kalau kitab suci tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka ya. Tidak usah mencantumkan misalnya Al-Quran kan. Kalau orang ini tanya bisa hasil ya. Ada Masuk ke daftar sumber-sumber. pustaka enggak sih? Tetap dia dikutip ya kan, misalnya Quran surat ini ada tapi tidak ditulis dalam daftar pustaka karena tidak setara juga ya dengan yang lain ini. Oke, saya rasa itu nggih untuk panduan. Apakah ada diskusi atau pertanyaan? Kalau misalnya pengertian gitu Bu, Ya. kita harus refresh lagi atau bisa kita ikuti. Contohnya apa? Misalnya pengertian definisi ya.
itu masuk dalam definisi operasional. Definisi kekeringan, ya, definisi kekeringan. Malah itu harus ada sumbernya. Definisi kekeringan berdasarkan Undang-Undang nomor sekian, bla bla. Maksudnya apa adanya kalimat itu kita kutip Mm-mm. apa Tapi dicantumkan dari mana dasar mengambilnya? Kayak Gitu. definisi bencana ya dikatakan bencana Kan itu ada ke undang-undangnya. BPBD karena bencana itu Undang-undang banyak kebencanaan. pengertiannya. Bisa buka kamus bahasa Indonesia, kamus besar beda dengan yang kita acuannya ya BPBD. Iya, justru harus ada Mbak kalau mau bikin definisi lah. Oke, Mas Tatang ada yang mau disampaikan? Ya? Oh, iya iya iya. Bentar ini nanti tentang evaluasi berarti. Kalau ini panduan ya? Iya, Mas Tatang harus seminar proposal dulu ya. Kamu apa? Diminta ambil komunikasi. Nah, kita juga komunikasi dalam tsunami. Ikut diramu. kebetulan si mampu aplikasinya itu untuk komunikasi untuk jadi baru tadi siang ketemu ketemu pagi dengan orang Iya iya. Jangan terlalu lama bingung aja. Strategi komunikasi tsunami. Bingungnya 2 semester sendiri. Nggak selesai-selesai nanti. Pokoknya mana yang kira-kira kita lebih tertarik gitu sih kalau saya ya gimana sih Mbak Meli coba mungkin strategi mencari judul. Boleh sharing-sharing juga. Sebentar ini selesaikan sih kadang-kadang masalah ideal tapi nggak bisa diselesaikan kan repot. Berarti harus bagaimana mendapatkan datanya gampang gitu. oke ya panduan saya rasa cukup ya kalau gitu ya panduan cukup nanti Bapak Ibu tinggal ikuti di sini. Tapi ini untuk yang sudah mau seminar hasil dan tahapan ujian ya, Mas Tatang mungkin masih harus melalui yang sebelumnya, yang proposal ya. Jadi Mas Tatang harus submitnya melalui yang ini menu lain ini proposal tesis. Nih di sini ya. Nah, kalau Kita proposal harus tesis, berikan ini dulu SOP untuk dari proposal sampai pengajuan. iya ini rencana mau dikumpulin juga sih ya. Loncat lah gitu. Oh boleh ya Ya. itu. Tapi sebaiknya Dilihat ada misalkan pengarahan harus aja. mengacu ke SPADA Iya. ditampilkan satu lembar gitu. Oh iya ya, QR gitu aja ya, scan gitu ya. Buatin deh Ramdan nih yang pinter buat. Tapi narasinya biar ini ya. Ini aja kan tinggal di copy gitu kan. Oh, Scan itu ya. QR code-nya kemana gitu loh kalau mau ngunduh ini gitu. Itu aja kan bisa ya. Informasinya kan ada di sini. Kan Ramani udah mengikuti juga. Ramdan juga udah mengikuti ini kemarin. Yang bisa A3 gitu kali ya Pak ya diberi gitu nanti ya. Ya. Boleh deh nanti kita tempel gitu. Jadi print kita tempel. Ya. Kalau proposal itu tidak terlalu rumit Mas Tatang sebenarnya ya Mas Tatang hanya ini kan sudah ya mengambil mata kuliah ini. Ini aja membuat draft dulu aja ya. Tidak usah langsung buat proposal, buat draft dulu. Draft itu cuma isinya hanya ajuan judul aja ini kan kurang lebih ya latar belakang rumus masalah kayak gini data yang dibutuhkan saran bisa 5 lembar aja lah ya 5 lembar malah nggak boleh lebih dari 5 lembar ya tidak boleh ini maksimal 5 lembar. Singkat-singkat aja karena kami nanti setelah ini masih ada pengkajian judul ya ada namanya tim pengkaji judul nih. Nah, tim pengkaji judul ini nanti yang akan memutuskan nih layak atau tidak ajuan itu atau harus ditambah apa, atau bagaimana.
setelah jadi ada proposal Dikirim ke sini di Spada ini. Iya, ini kan. Iya. Nih, formulirnya ada, pengajuan formulirnya juga. Formulirnya ada, nanti sini dibuat, ini diisi ya, pengajuan judul tesis, usulan judul, masalahnya singkat, usulan dosen ya. Boleh mengusulkan dosen pembimbing, walaupun belum tentu nanti semua usulan mahasiswa kita terima ya, tapi mengusulkan aja ya. Itu dikabulkan. Ya, memang kita punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri ya, kenapa yang akhirnya kita. Karena ya kita pertama kami itu harus mengoptimalkan dosen home base itu. Itu prinsip di semua prodi juga kayak gitu, banyak di FMB aja. Jadi dosen home base itu memang tugasnya harus lebih banyak membimbing gitu ya di dalam. Ya, silakan Mbak Yola. Template tesis. Ya. Template tesis tadi di mana belinya? Template Tesis, itu di mata kuliah tesis, Pak. Mata kuliah tesis. Udah setahun kita nggak Oh, udah, kalau ini ditanya ini. Itu biasanya di halaman 2 Pak, karena dia kan lebih dari yang bisa ditambah ini nih ya. 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 Bukan ya dari Jepang gitu. Dari Korea. Ya Mbak, cicip dulu Mbak. Jadi kerugi Mbak Yola ini. Kamu ya. Oh ya, kemudian jangan lupa nih untuk yang seminar hasil Bapak Ibu nih, bukti proses bimbingan disertakan ya, kartu bimbingan ini. Kartu bimbingan itu tetap saja jalan. Kalaupun yang kemarin lupa nggak diisi ya, ditandatangani. Kemudian juga ada bukti mengikuti seminar, karena ini ada di buku pedoman akademik. Tapi ini kita kami tidak mencantumkan seminar hasil tesis ya. Ya Pak Kosim ya, sementara gitu dulu ya. Yang penting seminar aja dulu ya. Termasuk misalnya ikut kuliah umum gitu ya kemarin ya. Kita akui ya. dia mengikuti Seminar-seminar yang ada di sini. yang ada di sini, Apapun. baik di jurusan yang lain boleh kita ambil. Iya. Buktinya ini kartu seminar. Nah ini kartu seminar. Nggak apa-apa. Ada daftar hadir, bawa gitu. Ini jadi ini harus di print Bapak Ibu, dicetak pada Buffalo dan fasilitasi oleh prodi itu kartunya ini makanya bisa dicetak sendiri. Ya. Banyak. Ini kan Sudah lewat, nggak apa-apa. Sudah lewat. Ditulis aja di sini. Ini narasumbernya siapa? Bisa di paraf narasumber atau dosen. Misalnya kemarin moderatornya Pak Kosim ya, Pak Kosim Karam. Nah, itu kita akui ya Pak ya. yang Pak Awang kemarin Ya itu kita akui ya. Seperti itu. Minimal 5 ya. Tapi memang sebaiknya salah satunya ini atau salah duanya seminar hasil ya, termasuk Bu Widya nanti hari Rabu Bapak Ibu mohonlah hadir semua hadir ya, yang semester 4 ini kasih semangat beliau, ini seminar pertama kali ya. Kalau sudah 15 sudah dia nggak ikut, tinggal persiapan. Nah nanti di kartu ini dibawa diberitahukan tuh, dan mereka mengontrak ketika proposal dia juga semester depan kayaknya mulai kita berlakukan Pak. Karena ini kan udah lanjut proposal ya. Proposal gimana Pak? Boleh? Kita proposal di seminar kan? Iya Pak. Oh iya kemarin. Boleh ya? Karena ini pertama boleh. Boleh kalau yang sudah berlebihan kan ya nanti kayaknya nggak boleh lagi. Kalau yang kita kan pertama. Karena yang kata pertama beda ya. Tapi aku sama lebih dari 5. Karena lagi dari 5 semua sekder. Oke ya. Sebentar. Untuk aturan boran sekarang itu kita bimbingan lewat digital itu. Oh iya, benar. Sebentar ini saya mau sosialisasi. Iya. Jadi sekarang bimbingan Bapak Ibu, Mbak Yola kayaknya udah saya nih. Semuanya. Ini yang memasukkan
Dia masukkan datanya itu Di untuk sini ya, bimbingan.unram.acid Bapak Ibu harus akses ini. Ya, kalau yang bimbingan sama saya udah nggak saya layani tanpa melalui ini. Saya harus itu. Saya kan belum ada galak. mahasiswanya. Ya Allah kan belum tahu Memang ya. memang masih saya harus mulai Pak, makanya. Ya. Jadi ini yang S1 ya sudah jalan. Pas dibuka kok nggak ada mahasiswa S1, Ini S2. contoh ya, contoh ini bimbingan saya, tapi ini semua masih mahasiswa S1 kayaknya nih. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti udah ngisi akan muncul seperti ini. Ada 2 orang belum saya buka nih. Ini contoh Muhammad Irsal Effendi ini. Itu yang menghasilkan itu siapa tuh sebentar. Dia yang pertama harus mulai, Pak. Oh, mahasiswa. Mahasiswa harus login, kemudian dia upload kayak atau nulis apa, Assalamualaikum kayak gitu. Pokoknya mulai percakapan lah ya. Nah, baru kita bisa melanjutkan. Nah, ya seperti ini. Jadi, terus ini kita kalau saya ngirim revisinya bisa ya saya perbaiki. Jadi terdata ya tanggal berapa, jam berapa. Jangan dibilang pembimbing nggak pernah bimbing. Ada ringkasan bahwa dia sudah bimbingan sekian kali, ada nggak? Nanti ini bisa bisa dia nih, Pak. Sensi rekap istilahnya. Nanti bisa di screenshot atau dia. Jadi tunjukkan rekap. Rekapnya kalau sekarang kayaknya nggak ada, tapi ini nanti bisa di copy aja. Copy aja. Nah, misalnya Assalamualaikum Bu Mama mengganggu. Izin bertanya Pak Ibu ada waktu luang hari ini ya. Hari ini udah lewat. Saya minta tanda tangan surat pengantar. Udah ini kemarin. Sudah kok ya. Akhirnya udah ketemu langsung orangnya. Nah, ini baru nih. Kirim. Ini baru memulai nih Pak, baru mulai. Saya baru kemarin ini saya minta ini Jumat 15 November. Saya Muhammad Rama ingin konsultasi. Jadi tinggal membuka seperti ini. Dosen juga dimudahkan ya. Bapak Ibu juga nggak perlu peran-peran ngabisin kertas. Kita tinggal lihat aja seperti ini. Biasanya saya screenshot yang mana yang perlu direvisi udah itu aja. Nah, jadi mudah ya bimbingan. Oke. Printernya sudah bisa. Ini juga kan menghemat pohon. Iya, apalagi kalau peta-peta itu kan menghemat tinta banyak itu peta banyak Dua sekali. tadi permintaan dari akreditasi Mm-mm. ingin cepat. Mana bukti bimbingannya? Kan dibawa sama mahasiswa, tanda tangan dibawa sama mahasiswa, kita punya data gitu. Nah, dari sini Kalau lumayan. Bisa Iya. langsung ditunjukkan. Nih ya sudah selesai kemarin gitu ya. Dan saya masih dipanggil sampai pukul jika bisa mau sekarang dia mau tanda tangan berkas akhir kayak gini. Ini udah Apa selesai. ini alamatnya PMB ya? Bimbingan Pak, bimbingan Unram ACID. Oh saya kirim aja ya. HTTPS. Ramdhani juga belum ya ngikutin ya. Bimbingan itu belum ya. Nah, saya Bukan itu Bu, apakah sebagai dosen PA juga dosen PA bisa. Ini macam-macam Bapak. juga ya? Oh. Nih misalnya kan ada jenis-jenis nih pembimbing 1, pembimbing 2, penguji pun bisa ya penguji. Jadi jangan sibuk nyari penguji sekarang pakai sistem ini ya. Nanti bilang aja Pak sudah kami masukkan ke sistem bimbingan mohon dicek gitu ya. Ya. Konsultasi akademik. Kalau ini Pak yang PA konsultasi nih nanti jenisnya. Terus PKL ada lagi PKL. Ya, jadi lumayan ini membantu. Kalau saya pengen cari pembimbing 1 aja bisa gitu, bisa aja pembimbing 1 nih namanya ya. Kalau pembimbing 2 mungkin ada 2 orang. Oh ini dia. Iya, oke ya. Jadi semangat ya sudah difasilitasi sama Unram sekarang banyak hal tolong digunakan. Mbak Yola tadi kita udah selesai sosialisasi ininya apa ya? Enggak apa-apa. Nah, Saya nanti ada rekamannya nanti bisa kita share lagi. menjadi petanya narasinya. Itu aja ya. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum ke evaluasi. Sudah cukup tentang bimbingan. Cukup dulu ya. Baik kalau gitu ini saya stop dulu. Mbak Yola, Iya. diisi aja ini yang bimbingan itu karena kita mau akreditasi. Coba Mbak Yola. Ya sekarang aja coba kita tes Mbak Yola isi. Terus di sini muncul apa gitu di tempat saya.
Peta enggak apa-apa, Bu. Peta gitu. Apapun deh. Coba buka dulu nih bimbingan.unram.ac.id, kemudian Mbak Yola nanti mendapat apa di sana gitu. Terus saya bisa melihat apa gitu kan? Ya, biar biar kita sama-sama tahu fungsi. Nih, Pak Kosim juga ya. Tulis Assalamualaikum Pak, mau bimbingan gitu, nggak apa-apa ya. Terus Terus senpas ke upload. kompre itu jedanya tergantung kita juga, Bu ya. Hah? Kalau udah senpas itu ada peluang untuk kompre lebih dekat gitu. Kompre itu apa? Kita nggak ada kompre. Seminar tesis ini yang terakhir. Ujian. Di ujian tesis. Ujian tesis hanya bisa dilaksanakan setelah ada ini ya. Ini apa namanya? Naskah publikasi ya. Naskah publikasi. Oh, jurnal. Heeh, ya. Ya tergantung Bapak Ibu, kalau naskahnya udah siap dari awal ya cepat. Hari ini seminar, 2 hari berikutnya ujian kalau siap. Dan revisinya sudah selesai ya. Revisinya kan tergantung banyak tidaknya di seminar ini. Oh ya, sekalian saya sampaikan mengenai penilaian. Jadi penilaian penilaian tesis itu tidak hanya pas ujian akhirnya ya. Jadi ada komponennya. 15% adalah nilai proposal. Waktu kemarin yang Bapak Ibu dinilai di ujian proposal. 25% seminar hasil. Sisanya yang 60 ya, 60% ujian akhir. Ya. Ya. Jadi itu artinya apa, bahwa ya seminar proposal juga harus serius ya, terus hasil ya. Tidak hanya ketika ujian akhir aja gitu baru seriusnya. Tapi ini juga membantu karena khawatirnya jatuh justru kan kadang-kadang di ujian akhir ya. Ada juga kan ya seperti itu. Makanya tetap dibantu 30%-nya di nilai-nilai yang sebelumnya. Itu berdasarkan buku panduan akademik ya. Ini bukan kami sendiri yang ngerti. Misalnya di Proposal. 6 ya, Pak. 6 cuma kesimpulan ya. sampai bab Bab 5 aja. Kenapa banyak? Sampai bab 4 lah dia. Hapus sambil. Oh, bab 3, bab 3-nya ya. Jadwal jadwal tidak perlu ditampilkan. Iya benar Pak. Tinggal- Kalau sama jadwal. Iya, saya juga karena belum lihat ini saya Jadwal bisa dipindah menjadi bab 3 juga ya, nggak usah menjadi bab sendiri. Kalaupun tetap kalau dihapus harus ditampilkan. lebih baik kalau memang ada gunanya ditampilkan, tapi bukan jadwalnya terus sama persis kayak yang proposalnya. Jadwal realnya Bapak Ibu kerja selama ini apa gitu loh. Itu kan bisa jadi hal yang bermanfaat ya untuk pembaca yang lain. Misalnya mau melakukan penelitian ini, oh ternyata segini ya lamanya nyari data ini. Oh ini segini ya, kayak gitu. Terus tahapannya ini dulu, baru ini, kan kebaca dari jadwal. Awal ternyata bulan Juli Agustus ini Iya, itu resiko Bapak Ibu sih. Resikonya kenapa kosong gitu ya. Oh, progres. Gitu, jadi silakan ya. Tapi menurut saya kalau memang ada gunanya dan itu kontribusi Bapak Ibu nampilin itu jadwal itu. Ya. Plagiarisme cek nanti kita laksanakan sebelum ujian akhir ya. Plagiarisme cek ini dengan similarity kecil dari 30% ya. 30% aja. Sudah cukup banyak ini. Hanya isinya aja yang dicek ya, tapi tidak termasuk kayak daftar pustaka, terus udah pasti dia similarity kalau itu ya. Jadi hanya bagian inti yang Bapak Ibu tulis. Nah, dari bab 1 sampai bab 5. Ada pertanyaan lagi, Mbak Yola? Belum ya? Oke. Jadi hari Rabu nanti mohon hadir ya yang
teman-teman lain untuk ini kayaknya Bu Widya sudah ada di sini loh. Ada di Zoom kan Bu Widya? Ada tadi. Ya Bu, saya Halo di Bu Zoom Widya. dari tadi Bu, karena ini cuaca yang kurang bagus masih Yang petir baru. punya yang lain mungkin. Karena dikit Silakan. Ngalamin bikin. Bukan dukanya. Kita ini ngalamin nggak keluar. Jadi kita beralih pada sesi sharing ya sekarang ya. Mungkin kita kasih kesempatan Bu Widya dulu ya untuk menyemangati teman-teman yang lain dulu. Ayo, Bu. Silakan Bu Widya. Apa Bu? Suaranya Semangat Bu Widi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau dievaluasi ini Bu? Coba diceritakan dulu gimana Ibu tiba-tiba bisa lolos dari Oh gitu. ya. Jadi eh, 1 bulan yang lalu itu kan teman-teman itu semua apa namanya banyak yang japri lah di antara teman-teman semua itu. Ayo Bu Widi gitu kan. Eh, itu karena kesibukan di luar yang padat, kemudian apa namanya akhirnya itu menjadi terbengkalai semuanya begitu. Padahal saya sudah dari bulan apa ya bulan Mei sudah jalan gitu, bulan-bulan sebelumnya sudah apa namanya cicil-cicil lah untuk apa namanya penelitian. Tapi ketika saya harus menumpahkan hasil penelitian saya kok subhanallah gitu ya berat banget rasanya gitu ketika hanya membuka laptop saja kok berat gitu. eh Sampai enak rasanya Bu. Iya, laptop udah enak. Lihat laptop udah udah membuat dada saya gimana gitu. Padahal eh, saya sudah ada hasil yang saya dapat gitu. Padahal kan bisa cicil-cicil gitu. Tapi seperti Pak Aep, Pak Samsul, terus teman-teman yang lain gitu. Kita baik di grup maupun ada yang japri saling menyemangati lah Bu seperti itu. Akhirnya ya sudah Bismillah gitu saya harus fokus gitu kan. Kalau energi apa yang kita keluarkan itu itulah energi yang apa fokusnya itu di situ gitu. Akhirnya saya mencoba fokus di tengah kesibukan saya yang lagi padat-padatnya gitu kan. Tapi alhamdulillah menemukan waktu kemudian Allah kasih jalan sepertinya memang biasanya saya ada kendala suami minta tolong ini gitu kan, minta ini itu, terus kemudian pekerjaan-pekerjaan yang lain juga menuntut saya harus menyelesaikan pekerjaan itu. Eh, tapi karena saya mau fokus gitu, akhirnya alhamdulillah Allah kasih jalan kemudahan untuk bisalah mencicil gitu. Ketemu dengan Pak dosen, Pak Heri, Ibu Teti gitu kan. Nah, memberikan saya semangat juga gitu. Gimana tesisnya gitu kan? Seperti itu. Akhirnya itu menjadi motivasi buat saya gitu. Padahal itu saya belum bergerak gitu. Nah, 1 bulan yang lalu akhirnya eh, ada sedikit motivasi lah begitu. Akhirnya saya mencoba sedikit-sedikit perlahan-perlahan. Akhirnya alhamdulillah bisa gitu untuk menyelesaikan itu. Ya walaupun dengan eh, kemampuan saya yang sangat-sangat terbatas begitu. Saya mencoba dengan melakukan analisa-analisa yang sesuai dengan apa yang sepengetahuan saya begitu. Dan alhamdulillah begitu saya mencoba mengirim janjian juga sama Pak Aib karena Pak Aib juga kebetulan sekali satu dosen pembimbing kami eh, mencoba janjian sama dosen. Kemudian saya kirim apa namanya hasil pekerjaan saya yang dulu apa adanya dulu Bu, karena malu juga saya memulai mau komunikasi dari mana gitu berbulan-bulan tidak pernah menghubungi dosen gitu kan jadi beban juga begitu. Nah begitu saya direspon dengan Pak Markum bilangnya Alhamdulillah gitu seolah-olah beliau juga menanti seperti itu Bu. Kalimat itu dari seorang guru gitu dari seorang dosen itu mampu memberikan motivasi yang luar biasa buat saya gitu. Ternyata oh dosen saya, ternyata guru saya juga menginginkan, mengharapkan saya gitu. Tapi kan masa iya kan kita yang ini gitu kan. Nah itu tambah kuat lagi motivasi saya untuk mencoba untuk menyelesaikan. Akhirnya melakukan bimbingan-bimbingan
beberapa kali sudah sering lah gitu sampai kita saling curhat sama Pak Aep sama Pak Samsul juga gitu kok belum dibaca nih bimbingan saya aduh nggak bisa dah kita ini gitu selesai gitu tapi kami sangat memaklumi kesibukan beliau dan saya tetap bersyukur di tengah kesibukan beliau Masya Allah gitu Alhamdulillah sekali sempat-sempatnya membaca hasil tulisan kami yang apa adanya itu begitu Bu kan eh, sampai akhirnya saya diminta untuk 1 pekan yang lalu saya diminta untuk oleh kedua dosen pembimbing untuk menyiapkan apa namanya menyiapkan persiapan seminar seminar hasil seperti itu jadi perjalanan yang saya alami dengan berbagai sebenarnya kalau dibilang kendala ya tergantung kita sebenarnya begitu. Kalau kita bilang sibuk, semua kita sibuk. Nah, apalagi sekarang saya diuji lagi dengan di saat saya harus melaksanakan apa namanya tesis apa seminar hasil pada hari yang bersamaan saya akan ada kedatangan tamu negara kebetulan yang akan ke tempat saya begitu dan itu membutuhkan pikiran saya tenaga saya yang ekstra tapi harus berbagi dengan tesis ini kemudian ada trik-trik lah manajemen yang harus saya lakukan di situ. Begitu Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih Bu, kemarin juga udah dengan sabar membimbing saya Ibu ketika saya menghadap ke Ibu gitu. Luar biasa udah menyiapkan waktu buat saya. Oke, Begitu sedikit makasih pengalaman. banyak ya Bu Widya. Ini mudah-mudahan teman-teman jadi pada langsung megang laptop nih Mbak Meli. Ya, saya udah izin di kantor, saya Iya, Mbak Meli, Mbak Yola, Mas Tatang, ya Pak Aep dan Mas Samsul nih yang ada di sana nih ya. Mudah-mudahan semuanya tersemangati juga yang belum hadir di Zoom ini. Jadi kuncinya apa tadi ya? Fokus ya. Iya, Fokus tentunya yang meniatkan meluangkan waktu. Nggak mungkin sih kalau nggak diluangkan waktu selesai tesis itu ya. Seperti itu. Jangan mengharapkan orang lain mengerjakan tesis kita ya. Itu aja. Walaupun suami atau iya karena memang begitu pengalaman ya kita sendiri yang harus selesaikan tesis itu gitu ya. Walaupun S2 pun S3 ya sama aja. Jadi eh kenapa jadinya Mbak Meli? Apalagi tadi yang bisa saya simpulkan? Fokus, motivasi, Nah, eh, oh, jangan. Biola sudah bisa mati bimbingan tadi. oh ya, sistem bimbingan tadi ya. Jadi kemudahan-kemudahan juga ya, kemudahan baik dari sisi personal, misalnya tadi Bu Widya menyebutkan Pak Mar dan sebagainya, tolong dimanfaatkan dengan baik, kemudian diberikan dosen, kemudian yang diberikan sistem di UNRAM ini, ya itu juga dirancang sebenarnya untuk membantu mahasiswa semuanya, gitu. Oke, Bu Widyanya udah hilang rupanya. Baik kalau gitu. Kita gimana? Urut gini apa bagaimana? Silahkan usul aja ini karena evaluasi. Berurutan aja. Gini. Dari Mbak Meli dulu kan, Mbak Meli datang duluan juga. Ya, selesai nanti kalau nggak berurutan. sih kemarin kendalanya benar-benar kemarin. Mbak Meli banyak tugas luar kota. Juga kerjaan terus sampai tinggal makan sebenarnya sih saya tuh dari bulan apa ya dari September itu sudah bilang sih ini kayaknya saya udah Oktober ini saya udah mau fokus gitu yes. Tapi ternyata ya di kantor tuh juga oh iya gitu. Tapi ternyata Oktober itu yang masih tetap membutuhkan gitu. Membutuhkan saya Selalu membutuhkan kayaknya. saya juga agak susah ada urgensi yang tidak bisa saya tinggal
Udah di akhir Oktober juga waktu itu karena kan misal nasional mungkin badan geologi. Iya, iya, iya. Saya pikir kalau ini juga ada bisa bertahan akan sampai Oktober saya berangkat, terus November juga di Korea. Kesempatan yang saya uang kan sayang banget gitu. Kemarin itu juga persiapannya cukup lumayan 2 minggu dan minggu. Karena kalau yang kemarin itu kan diundang untuk Yang Vietnam diundang. kalau yang Vietnam itu mau di ini apa ya kalau yang kemarin itu yang di itu diundang diundang tapi ya ada sih seleksinya juga. Kan saya kesempatannya cuma 10 orang fighter para saya dari seluruh dunia gitu maksudnya Iya, iya. saya tapi untuk ke kantor dari kemarin saya sudah kenal. Nah ini saya nggak bisa dikenal lagi jadi saya ini yang November Desember ini Recording in progress. Kalian yang ini tapi ya publikasi kemarin ke Vietnam itu ya. oh bukan yang pulang dari Vietnam pulang dari Vietnam itu juga kalau dari saya karena saya tahu ini nggak kekejar untuk jadi saya mengejar jurnalnya dulu jadinya Ya, jurnalnya itu ya malah bagus juga sih strategi itu. jadi paling nggak saya pikirannya kalau misalnya bisa akhir November ini seminar ya nanti pas ngajuin ke ujian akhirnya itu kan syaratnya tuh sudah Dipublikasi. Iya. ada progres walaupun Ya. Oh ya, sekalian mengingatkan Mbak Widya ya, publikasinya ya. Setelah ini harus segera disiapkan juga publikasi, karena kalau untuk ujian akhir, melakukan itu persyaratannya untuk bisa dijadwalkan. Iya, Bu. Jadi Mbak Meli udah cicil ya persyaratan. untuk publikasi itu dari panitia mungkin dari editor panitianya sudah oke. Terus kemarin itu sudah diajukan ke IOP Itu nggak harus sampai terbit tuh Mbak. Dia yang penting accepted dan udah presentasi ada buktinya, sertifikat atau apa dan papernya itu sudah bisa sebenarnya. Nggak perlu sampai terbit proceedingnya ya. Saya nggak perlu sampai diterima soal IOP gitu Bu. Setahu saya enggak, yang penting udah dipresentasikan dan memang benar-benar ada Submit. sama sertifikat presenternya ada kan? Yang Sama papernya ada. Oke. Berarti Mbak Meli tinggal selangkah lagi lah ini ya. Bab terakhir kan? Akan untuk sinyal hasil Benar hasil ya. sinyal hasil Hasilnya udah banyak. Hasilnya ini Hasilnya sudah banyak, tinggal diapain? Tinggal ditulis. nah, iya maksudnya saya mau memindahkan ke format yang lebih yang resmi gitu. ya yang sesuai dengan tesis. Ya. Sama ini kendala saya beberapa hari ini beberapa hampir seminggu saya berurusan Yang QGIS tadi ya. paling sudah beres. Yang akan edisinya September lah ya. Dan belum. Oke lanjut. Pak, Lanjut, udah Pak. cukup ya, kira, Bu? Udah ya. Ya, Ya. pokoknya saya catat akhir November itu udah clear. Udah dicatat Pak Qasim. Ya. Ya Pak. Kayaknya harus dijadwalin memang gitu Pak biar ada. Harus dikasih deadline ya. Kalau dikasih deadline. Kalau jurnal kan ada deadline ya soalnya. Udah tanggal 18 loh, akhir November nih, berarti semingguan lagi ya. Oke Pak Aib, sekarang ya, yuk gimana Pak Iya. Aib? Yeah. terkait tantangan aja ya. Tantangan dan solusi begitu jangan tantangan doang. Kalau tantangan di akhir kemarin selesai
seminar proposal soal labah minta harus ada desa perbandingan kan. Mm-mm. Nah, terus kemudian kita kan mengacu pada DIBI, data informasi bencana Indonesia yang dari BNPB, kemudian data BPBD yang Destana yang di beberapa kabupaten Lombok Tengah, terus khususnya Pulau Lombok. Ini kan agak kesulitan kita kemarin menentukan desa. Belum dari Abah minta perbandingan paling tidak dua desa minimal untuk dilakukan penelitian. Nah, kemudian merujuk dari DIBI itu, data informasi bencana Indonesia ini, kita langsung turun ke hanya 6 desa, tidak mampu ke 17 desa kecamatan Kujur. Berat. Iya, Luas lagi. Terus itu banyak sekali. tantangan paling berat. Saya mikir ini 17, saya lihat desanya 17 desa. Akhirnya sekarang yang dekat-dekat main-main ke Kute, Sengkol, kemudian Ketara. Cuman hanya saja Ketara setelah dapat informasi selesai dari segalanya ada masalah sedikit kan? Sama segalanya. Ya makanya terus tidak berani saya Enggak apa-apa kalau karena ada konflik Ketara dengan segalanya, saya putuskan di segalanya ngambilnya. Terus sama dengan Sukadana. Kalau Ute itu sama Sengkol, dia sudah ada desananya di pernah dapat pengetahuan kapasitas dari BPBD Kabupaten Lombok Tengah. Nah, yang terkait dengan iklim ini lebih condong di segalanya sama dengan di Sukadana. Nah, kalau Ute itu dia dapat banyak pengetahuan belum dari yang ini yang punya. iya di sana. Nah, ini yang program Tsunami itu juga ada di sana. ya coba ITDC namanya yang Iya. Lombok Tengah, BC Mandalika. yang Mandalika itu yang banyak kegiatan simulasi tsunami dan sebagainya. Nah, sehingga keputusan finalnya adalah mengambil riset di 2 desa. Segalanya sama sudah ada. Dalam proses perjalanan memang lebih condong desa-desa ini kadang mengharapkan program bukan orang penelitian. Itu tantangan kedua kita. Terus mencari data primer termasuk profil itu agak berat. Cara pendekatan akhirnya bisa kita ambil di Sukadana sama segalanya. Itu satu kecamatan. Satu kecamatan. Jadi sampelnya 2 desa. 2 desa, 17 desa banyaknya. Dan 2 desa cukup saya. 3 aja sudah pusing kepala kita lihat jalan-jalan di kecamatan Puncak. Apa yang dipusingkan nih ketika kita udah tentukannya 2 desa itu yang Oke. akan perbandingkan Ya, sebagai perbandingan. kesulitannya apa sih? Cari data. Yang seperti yang sampaikan tadi kan pertama kita kan meraba karena terlalu umum data itu, data informasi bencana di Indonesia. Nah, terus kedua, Destana yang disampaikan oleh BPBD provinsi ini kan sekitar 6 di Kabupaten Lombok Tengah, 11 belum. Yang di khususnya Kecamatan Kujur. Pak, dari DIBI itu karena terlalu umum, terus yang bisa apa? DIBI kan bisa informasi awal. Dia multi seluruh bencana. Nah, sementara kan kita mencari dengan sesuai dengan judul itu perubahan iklim. Kira-kira mana desa yang lebih cocok dominan terkait desa yang berbicara dengan iklim. Menurut DIBI kira-kira di mana itu kan? DIBI tidak ada, dia umum karena hanya mematok bahwa Kecamatan Lombok Tengah, Kecamatan Kujur, Kabupaten Lombok Tengah itu terdapat multi bencana. Itu aja infonya. Itu aja infonya, sehingga peneliti harus survei. Diminta langsung ke lapangan jadi. Terus instrumen kedua ada dari informasi BPBD provinsi di Kecamatan Kujur itu sekitar
kalau tidak salah 7 lah yang sudah mendapatkan menjadi desa Destana, desa tangguh bencana. 10 belum menentukan kriteria yang 10 ini yang lumayan beratnya. Ngobrol dengan kades, terus belum ada gejolak desa dan sebagainya. Sebentar Pak Saputo. Itu kan dari BPBD provinsi itu dapat info pada 10 desa yang Destana. 7, Ada 7. 10 belum. 10 belum. Terus yang diperlukan tuh desa yang Destana atau yang belum Destana? Desa yang kaitannya dengan iklim, yang cuaca yang paling bermasalah dengan perubahan cuaca. Itu sudah disurvei dari BPBD ada nggak? Kalau data BPBD nggak ada. Juga nggak ada. Secara subjektif kita yang nentuin. Nah, jadi dari data BPBD tidak ada, langsung ke lapangan. Langsung ke lapangan. Yang dari mana dapat menentukan 2 itu bahwa punya problem yang tadi desa apa? Anyar, segala Anyar dan Sukadana Itu informasi dari kadesnya, ada nama programnya. Kalau di segala Anyar itu My Darling, masyarakat sadar lingkungan. Oh, sudah program desa itu ya. Program desanya. Terus kalau di Sukadana pernah sempat ada kegiatan oleh BMKG. Nah, terus kalau jadi 2 desa ini sudah dapat pengetahuan juga tentang inisiatif desa kalau segalanya. Cuman kalau kita masih panas waktu itu nggak jadi sana. Nah, sekarang mau fokus saja ke 2 desa. Nah, Di 2 desa itu data bisa diperoleh enggak? data primer bisa diperoleh melalui profil, terus melalui membuat pedoman wawancara kan kepada narasumber. Nah, kalau rencana wawancara itu hampir 80% lah tercapai dari perencanaan. Artinya kan kalau ini kan penelitiannya lebih ke kualitatif deskriptif, mengutip dari Bungin itu bahwa narasumber yang memahami data fakta tidak dibatasi jumlah atau orang yang Kalau nggak salah itu kan pertama diambilkan dari tokoh-tokoh masyarakat kan blunder mau besar boleh dulu Iya. Ini sudah sejauh mana didapat udah cukup lengkap atau sudah memblunder? keyakinan peneliti lengkap. Kita ditulis Sekitar 16 narasumber banyak itu, tinggal ngambil kesimpulan berarti di Sukadana sekitar 7, ya. segalanya sekitar 7. Nah, cukuplah ya, 7 narasumber. Sekarang apa kesulitannya setelah ditemukan 7 narasumber dari masing-masing tempat? Kalau pendekatan pengumpulan data dengan analisis data, kalau penelitian kan menggunakan triangulasi narasumber dengan triangulasi teknik. Artinya ketika kita melakukan wawancara, kadang-kadang tidak kita dapatkan di wawancara itu, tapi kita dapatkan di dokumen desanya. Terus kemudian yang triangulasi teknik, kan kita untuk memastikan kredibilitas fakta atau benar data itu melalui ada FGD, kemudian ada wawancara mendalam. Semacam konfirmasi atau Untuk validasinya. Sudah oke, itu sudah dinyatakan ini tervalidasi, ini sudah terkonfirmasi data-data yang Bapak lakukan wawancara itu. Ya secara subjektif peneliti Sudah. karena ada yang kurang, misalnya dalam di narasumber karena kekuatan memori otak tidak bisa, ada di dokumen, ada di profil desa. Oke, jadi Dan hampir data primer itu lebih banyak di profil desanya. kelihatannya kan sudah oke itu pengumpulan data, tinggal pengolahan data sekarang. Oke, Ya. pengolahan data. Apa di pengolahan data problemnya apa? Kalau ini kan pendekatannya untuk menguji teori Sendai itu. Sendai, ya. Ah. Oke, saya ingin tanya masalah pengolahan data sekarang. Mungkin problemnya di situ. Gimana? Yang problem pengolahan data. Kalau Supaya bisa mengambil kesimpulan kan dari pengolahan data. Kalau mengacu pada rumusan masalah kan pertama mengetahui atau identifikasi
jenis ancaman dan ancaman yang paling berdampak. Ya. Sudah teridentifikasi. Sudah. Jadi menemukan ancaman yang paling berdampak itu perubahan iklim itu kekeringan. Dia punya cara misalnya untuk menentukan ranking, kemudian anunya melalui pendekatan pelatihan yang dilakukan oleh BMKG seperti itu. Terus mengetahui kerentanan apa ini? kerentanan yang disebabkan kekeringan itu, terus keterpaparannya, kapasitasnya, sama resikonya. Yang ketiga itu Nah, yang kedua sudah dapat jawaban. sudah. Oh, udah solusi itu. Ini. Terus ada peta ancamannya, peta keterpaparan, kerentanan dan keterpaparan dia di satu petanya. Ya. Terus peta kapasitas, yang terakhir peta resiko sudah ada. Sudah dalam bentuk peta Sudah real Lombok Tengah kayak Ini. pakai disk nggak? kayak gini. Oh, ini bisa tidak? Atau masih dalam Udah ini kan. Nah, ini tidak ada kan? Iya, orang kayak gini bentuknya. iya bagus lah. Ini dua desa. Dua desa. Sampai mana nih? Ya dalam saat. Ini saya kebetulan juga ini ada ahli kan. Salah satu daerah tadi udah kemarin kita datang ke SDM, dia bisa membuat peta. Sekarang coba baca gimana peta ini. Ini peta Ini peta kerentanan. Ya, ini mengacu kepada perka ini mau peta wilayah, masih peta wilayah. desa desa segalanya. Iya. Ini kan ada apa? Dari biru Indeks, kuning, ya. indeks. Indeksnya. Mana di peta ini? Itu sama steknya itu. Enggak, ini lebih sangat tinggi, ini tinggi perbandingannya. Hanya dua merah berarti sangat tinggi. Sangat tinggi, ini Ini tinggi. Tinggi. Kalau mengacu kepada perka Nggak ada yang BPP nomor 2 tahun Berarti dua desa ini 2012. sudah nampak tinggi. Itu kan maksud paling tinggi harusnya itu bisa menunjukkan dari warna hijau. Enggak, kan? Sumbernya dari sini, dari sumber wawancaranya. Data yang dimasukkan itu berdasarkan tabel itu, Pak. Iya. Nah, ini kan sederhana tentang geografis informasinya. Kita apa? Dusun itu berarti sama itu. Sama yang dialami karena Satu masalah desa kekeringan. sama. Tapi ada kondisi berbeda dari Bagus ada kan tiga hanya dua desa yang Nah, kita ngambil kan sumber informasi data awalnya dari sini, sehingga nanti ada peta ini sebagai informasi menggambarkan desa tersebut. Nah, setelah peta ancaman baru ke kerentanannya. Kita gabung dia kerentanan dan terpaparan. Ini data yang kita dapatkan. yang tadi peta ancaman. Tadi ancaman, kalau ini yang kerentanan. Ancaman kekeringan. Sebelum jadi peta kerentanan dan keterpaparan, kan kita ketahui dulu hasil wawancaranya. Bagaimana kondisinya, siapa yang kita wawancara kemarin, ada Kades, kemudian ada BPD. Harusnya tuh ini langsung hasilnya aja. Nah, kalau hasilnya begini dia. Itu urusan di dalam. Nah, ini dia. Kalau kerentanan, tetap sukadana itu sangat tinggi. Kalau ini sedang, karena kalau mengacu kepada Perka BNPB nomor 2 tahun 2012 itu, indeks itu hanya 5 kan, sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Harusnya kalau datangnya gini itu banyak desa dalam satu kecamatan, jadi nanti ada yang gitu. Iya, kalau gini hanya dua saja, masih dua. Dan itu ada ini Iya. berat ini. maksud saya kalau dua begini harusnya desa di dusun ini masih hijau, ini mah otomatis seluruh desa. Memang seluruh desa informasi mereka, seluruh dusun informasi. Karena menggunakan data Informasinya per dusun. Kalau misalkan ada dari hijau sampai kuning, nampak dusun di sini warna hijau. Nah ini mah blok kedua desa sama satu blok gitu.
Kalau banjir bisa jadi. Ah. Kalau banjir kemudian longsor bisa jadi beda dia perbedaan di dusun. Tapi kalau keringnya ini semuanya mengalami Kerentanannya ini di keterpaparan. keterpaparan sama kerentanan sama keterpaparannya. Betul, enggak maksud saya itu kan ini ada penilaian dari hijau sampai merah. Oke. Nah, kadang-kadang saya itu ingin melihat ini datanya itu data dusun atau data Desa. kelurahan. Ini desa. Ini desa, Oke. desa. Kan desa itu ada beberapa kampung. Ya. Standarnya gimana? Nah, harusnya itu kampung ini. Jadi dalam satu desa itu ada yang Ada paling Pemdes, ada itu dalam desa saya kalau munculnya kepala wilayah. ya, Tapi kalau kekeringan hampir semua dusun sama, kecuali ancaman tsunami, longsor, baru beda dia. Setelah kita wawancara, coba-coba, dan ini kan indeks yang paling tinggi di ragam ancaman. kalau ini menunjukkan dari hijau sampai merah itu indeks apa? Ini kan merah berarti kan tingkat kerentanannya sangat tinggi. Yang ini sedang desa segala anyarnya. Ya. Karena satu desa ini. Satu Ya, desa. seakan-akan saya tuh ini ada skala dari ini kan tak berguna, merah semua, ini hijau semua. Bisa dia berguna ini kalau dia misalnya kalau ancamannya banjir rob atau tanah longsor. Tergantung. Oke. Kalau ini karena kan kekeringan menyangkut krisis air dan semua dusun itu mengalami krisis air. Kalau ancaman masih misalnya banjir rob, bisa jadi hanya yang dekat pantai ya zona merahnya, yang di sini hijau. Tapi ini menyangkut kekeringan semuanya. Ini jadi Nah ini per desa seakan-akan Iya, desa ini sedang, desa ini sudah sangat tinggi sekali tinggi kerentanannya. kerentanannya. Nah terus ini anunya setelah kerentanan baru ke kapasitas. Ya. Ini kan hasilnya hasil wawancara baru. Kapasitas itu hasil wawancara dan juga harus hasil Nah ini ini lagi wawancara ya, bukan lagi wawancara, ini memastikan besok dia mau ujian nih. Ini desa ini kapasitasnya rendah, ini sedang. ya, jadi karena kerentanannya tinggi, ini bisa dia rendah ya. Belum masuk ke rumus penggunaan siku. Belum, hanya ini penemuan data dan belum masuk rumus. Berarti kalau ini kan hasil wawancara, adakah kegiatan meningkatkan kapasitas di sini di dua desa? Ada, tapi ini terjadi Dua-duanya sudah di sana, belum ada pemasukan. ini kemarin kita ketemu sedang merencanakan membuat perdes misalnya kan. Yang kuning. Oke, ini juga cuman kan untuk rencana kontingensinya dua desa ini juga belum. Nah cuman ini lebih inisiatifnya seperti yang sampaikan tadi, dia punya program Maidamri. Masyarakat sehingga dia lebih tinggi itu karena diantaranya punya program Maidari. Terus kemudian anggaran BMT dan sebagainya ini dia lebih inisiatif PMDS-nya. Kalau ini agak kurang, gotong royongnya juga agak kurang. Yang di desa ini. Mungkin segala. Yang jarang. Kalau Mbak Yaula kan sering. Pak Samsul sini bisa enggak? Ini kan lagi penanganan sama Pak Kosim. Mbak Yaula kan bimbingan saya, jadi nanti bisa malam juga bisa ya kan? Bimbingan. Kurang pilih aja termasuk saya punya petanya udah saya udah ya. Gimana Mbak Samsul? Kendalanya apa? Printernya udah kan? Katanya udah mulai ngeprint saya dengar dari Bu
Alvina kemarin. Berarti jangan Sudah jangan cuma Oh, desa. Alvina. Ada 17 desa. Kemarin kan udah Nah, beberapa kelihatan kali gitu. silang. Dia nggak tahu. Aneh yang goyang ganti, sekarang lampunya yang bocor. Nah, kan kita tahu cara. Ya. Ya tinggal ini aja sih Bu, baru ambil dah. Ini yang resikonya. Dari sih Ambil ke dari tadi teknik sipil itu kan udah kita buatin suratnya loh waktu itu udah ya Jalannya. izin pengambilan data. sudah hampir sebulan di sana. Makanya Ah, beberapa perbaikan Belum. iya iya. diperbaiki. Kan peta hasilnya kan Tinggal ada tiga terakhir tinggal masalah. ini aja. Nah, ini Tapi udah mulainya mau nyoba tadi pagi. Tapi ada apa namanya? Ada miss Belum. di situ terkait kunjungan siswa. Jadi ukuran petanya Di berapa lab kali itu. Ya makanya nggak Kan jadi. ini di apa? Kalau akhir pekan nggak bisa Satu, kan Pak? 2 kilo. Iya makanya Dalam minta satu waktu kenal, khusus gitu loh nggak bisa ya. Biasanya sih pagi aja sih. Satu. Kalau nggak pagi siang. Benar dah. Tinggal itu aja sih. Apa namanya? Yang lainnya udah oke sih. Tinggal itu aja baru ngambil Apa kan? data. Kantor. Ya. Nulisnya gimana? Nulis kan nulis ini gak ada kendala nih Pak Meli tinggal nulis data udah selesai hasil udah selesai. Sudah sih jadi kecil-kecil. Ternyata dia juga bisa kemarin. Kecil Coba metode sudah terbagian. saya kita doa. Kan harus ini rubah juga kan. Tapi nanti emang perlu dilihat itu. Iya sebagian aja kan. Banyak. Sudah makanya karena dari referensi sama review itu. Dan yang kemarin kan dapat 47 jurnal cuma yang dipakai 11 atau 17. Kenapa hanya dipakai sebagian padahal udah nyari banyak-banyak? Sama itu. Apanya Isinya yang sama. sama? Cuman itu yang Ini yang pembahasannya. terkait banjir roobnya aja sih. Kalau ini langsung pembahasan Total tadi mungkin kan harus kedua. hasil. Total. Ya, kalau ini Kemarin tuh apa sih yang perlu referensi itu apanya ya? Saya nggak begitu ingat. Yang memang perlu dicari referensi itu apa level banjir rob ya? Atau Kerentanan sampai kapan dia ada banjir rob? Kemarin karena itu Bu apa menggunakan kan ini nggak jadi kita korelasi ini cuma untuk Jadi nggak sampai peringatan dini nih. sampai peringatan dininya. Nah kan kalau peringatan dini harus ada level-level. Maka kayaknya sih kemarin diingat saya waktu proposal itu penentuan level itu yang Mas Arsul harus cari referensinya berapa senti atau berapa meter itu dia. Misalnya siaga gitu kan. Nah itu sudah siaga awas harus ada. Kita kalau kemarin semester 1 bisa kita buat. tapi kan karena yang di teknik itu nggak bisa terlalu tinggi gelombangnya makanya kita Mbak Mel, cuman apa lama jalannya hilang lah. level ininya biar dia ke trigger untuk waspada siaga sama awasnya. Itu. juga banyak tutorial disiplin. Iya iya iya. Kemarin juga sifatnya Dari apa namanya tapi juga kemarin kalau jangkauannya antara yang ini kan di dalam gedung tinggal dari Pak bisa sampai ke gerbang selatan Udah, ya tapi gerbang Pak Heri udah CC. tadi malam masih sih Pak Heri. Apanya yang jadi? Gini harus data. Oh, jadi yang pemantaunya itu. yang sensornya dengan Hasilnya di dalam gedung itu, monitornya monitornya di luar gedung. Kalau konsep analisisnya Pak pagar selatannya tuh Ya lumayan sih. ruang terbuka. Oh, kalau ruang terbuka kemungkinan lebih jauh lagi. Kalau ruang terbuka dari speknya sih 1 kilo tapi Mau bisa lihat kita hasil saya, Pak. apa Ya. namanya Kan upgrade biasa lagi udah pakai antena Udah pasti Udin udah Nggak ada rencana nyoba di ruang terbuka. Ini peta evakuasi kan ya. Soalnya kalau ruang tertutup itu lagi pula itu kalau gedung C itu kan dia dari beton. Maksimum. Itu udah pasti nyerap banyak sekali gelombang itu. Jalur terpendek beton banyak kacanya juga Nah, betonnya memang kuat banget gedung di teknik sipil itu. Dia memang speknya untuk tahan gempa. Besi-besinya kan banyak itu. berapa juga kemarin Dia banyak sekali. ruang belum sama Nyerapan. ini misalkan udah jalan. arahnya Oh, iya, iya. aja sampai Itu berapa kilometer? bisa tembus Bisa dari utara
Ya. Iya, kalau bisa sih ya di Ada berapa jalan? tapi ya di mana gitu. Kemungkinannya ada berapa jalan? Itu nggak bisa Kemudian di video ambil ya, jalan alat yang untuk kita sarankan simulasinya di itu nggak bisa dikeluarin dari rumah. Bisa sih sebenarnya Bu, kita ganti sama itu ada masalah Ada di digital mana? itu Ya enggak? lihat jaraknya, jarak apa transmisi. Oh, nggak pakai air beneran. Oh, simulasi itunya sih harus pakai itu. Nah, pernah saya nyoba pakai pas dia terlalu Iya, 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 iya. Tapi nanti diumpamakan dia naik turun sesuai tingginya itu bisa aja ya. Nggak ada tergantung. sih tiga syaratnya yang paling Iya, tinggi iya. levelnya. Heeh. Kita pakai ketinggian air juga udah. Iya. Ya gitu maksud saya pendekatan-pendekatannya itu yang penting ada justifikasinya gitu loh. Kan nggak mesti bener-bener nyoba di pantai pas keadaan rock kayak gitu solusi enggak satu, kan. solusi dua, solusi Tapi tiga. ambil model seperti ini karena ini mendekati situasi kayak gini gitu loh. Ini situasi kayak gini gitu. Itu aja ya. Langsung dibaca di Berarti nulis saja kayaknya ya. itu satu kalau kita Baru setengah latar belakangnya. nah jadinya saya bisa terprogram Kamu janji sama Pak Kosim kapan itu mau seminar hasil ya? Dia udah hari Rebo, jadi yang lain ini kalau bisa ya pekan depan gitu ya ada yang sudah seminar hasil lagi sebagai babak duanya. Dari pandai mana ya? Mumpung udah ada yang buka, jadi yang lain tuh biasanya kan sudah menyusul lebih cepat. Itu bukan ini untuk kerentanan yang katanya Kedua, yang enggak apa namanya stylenya pakai EPE 6 ini dari dari Sujono Seperti biasanya sih, ya, tinggal Dr. kutipan Sujono. itu aja apa nama Yang sama ini buat jalan raya. kalau yang di EPE Yang itu cuma ini, Bapak. langsung tanpa kota ya. Style itu ya pakai kota. juga ini. Mungkin karena sekarang banyak penerbit itu Oh, nggak punya lingkarnya. kota juga karena Ini, dia Bapak. office-nya kayak Dan sekarang ini apa namanya Maya gitu. jalan Iya, kita Kan dulu kan memang ada nama kotanya karena memang ada kantornya itu ada Ini, Pak, di ini. kota mana sekarang di berbagai jalan apa raya. namanya setting Ini jalan nya ini. setuju gitu. Ini kan jalan rayanya. ya mana Sepanjang aja deh pantai yang kan bisa jalan raya itu. diikuti dah jangan karena itu terus jadi nggak nulis gitu. Ini Pak ada warnanya. Sudah sih. Iya. Namanya sama Sudah. aja. Kalau masih ada informasi kotanya, cantumkan kotanya. Kecuali memang kayak sekarang kan ada yang kantor-kantor itu udah nggak tahu di mana bentuk visual fisiknya nggak tahu mereka di dunia maya. Baik itu kalau jalan raya. Space gitu yang nggak punya nama kota lagi ya udah Ya, nggak usah ditampilkan gitu ya ini pemilihan nggak usah dibuat yang sulit dari- lah yang kayak gitu. ini tuh ditampilkan besar untuk Template menunjukkan tadi kan ya udah kita Maksudnya, sosialisasi ada di ada itu. Yang tesis tapi ya ada jangan yang berapa proposal tesis. coba saya ingat ada Ya. berapa jalan Ya, mereka aja. ini dari Yang tempat belum baru. paling tinggal yang itu kayak gambar tabel apa nanti gampang lah kalau kayak gitu lah. Pakai style yang biasa. Gambar anak tabel. Ya, Tabel itu tabelnya enggak tabel itu sederhana aja ya cuma garis saja ya lanjut. nggak pakai grid ya Ini sampai di sini hanya header aja. Iya, miris Header sama pembatas bawah. ya dia milik sendiri hanya Jadi nggak sampai ke kotak-kotak sini. ya tulisan kotak-kotak itu. Kenapa Selebihnya enggak? ya hampir Ini apa sama jalan kan ini? gambar Ini ya. ini. Biasa. Biasanya dia merekomendasikan Oke ya. jenis jalan. Mas Samsul, kita tunggu berarti. Bukan saya yang buat kalau ini Makasih banyak ya. Eh, Nanti kamu sama Pak Kosim mengenai janji-janjinya tanggal berapa nih? Ya. Mbak Meli tanggal berapa tadi jadi janjinya? Dia miris punya ada konten. Tinggal minggu depan loh akhirnya. Itu Sudah ngasih ke Bupati. Iya, karena kita tuh, oh iya kita harus sampaikan ya kalau penjadwalan kayak Bu Widya ini, pertama kita itu harus ngajukan ke Pasca dulu. Nggak bisa kami tuh langsung tiba-tiba jadwalin sendiri. Kami harus ngajukan dulu tim itu persetujuan tim pengujinya itu bahwa ini. Nah, kemudian kalau dari sana udah diokekan dari Pasca oke, kami baru bisa kirim gitu undangan ke tim penguji dari pantai ya.
Nggak mungkin besok ujian terus Karena baru kirim kalau undangannya pakai sekarang evaluasi kayak kan gitu maksudnya kan. yang gitu. Pembimbing juga harus bisa dipastikan hadir Pertimbangannya dulu. besar, pertimbangan Paling penting hidup pembimbing kan. Muhammadiyah. Nggak mungkin menjawab tanpa ada pembimbing. Tuh ya kayak Padahal ada Budia, yang alhamdulillah Pak dekat Makum bersedia Rabu NW kalau nggak kita salah apa ikuti. sih? Di perumahan Yang mana Pak? NW mana dulu Pak? Kesehatan apa yang kesehatan kesehatan Karangkuda Pak? Kangkule itu kan deket. Jadi dibanding harus lari ke Muhammadiyah kan bisa yang penting kan ada bangunan tinggi gitu kan ya. Ambil contohnya gitu. Tadinya dari mana tapi dulu? Dari Ini pantai kayaknya kan kita close tsunami. aja dulu ya Aku apa ini tuh dari karena Bu pantai. Ida kayaknya sudah nggak ada juga. Itu kan